Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Kepulauan Riau atau Kepri, yang merupakan daerah pemekaran Provinsi Riau. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 pada 24 September 2002. Namun penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai pada 1 Juli 2004 oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Megawati Soekarno Putri. Daerah yang mendapat julukan Bumi Segantang Lada ini juga dikenal sebagai gerbang pariwisata bahari kedua setelah Bali. Kepulauan Riau terentang sejak masa prasejarah. Salah satu buktinya adalah penemuan sampar dapur atau tumpukan kerang peninggalan zaman Mesolitikum di Desa Kawal, bagian timur Pulau Bintan. Temuan lainnya adalah artefak berupa batu pemecah dan sendok atau spatula atau pencungkil yang terbuat dari tulang iga rusa purba. Di wilayah perairan Kepulauan Riau juga ditemukan arca kecil, gelang dari perunggu, manik-manik, dan arca batu. Arkeolog memperkirakan sekitar 6.000 orang mendiami Kepulauan Riau. Pada masa itu, orang-orang Bugis diperkirakan pernah berdagang dan sebagian besar menetap di Kepulauan Riau. Mereka membangun rumah bertonggak atau rumah panggung, dan nenek moyang hidup berkelompok dengan mengumpulkan bahan makanan berupa kerang dan siput laut. Pada masa abad ke-18, Kepri dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang berpusat di Pulau Bintan. Dimulai dari Kerajaan Malaka yang kemudian direbut oleh Kerajaan Johor. Kemudian Sultan Abdul Jalil berusaha merebut Kerajaan Johor pada tahun 1718. Tapi kekuasaannya hanya berlangsung sementara, karena pada tahun 1723, Sultan Abdul Jalil membangun kerajaannya sendiri yang bernama Siak Sri Indrapura. Kerajaan-kerajaan Melayu juga berkontribusi dalam penyebaran bahasa Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Kerajaan Johor akhirnya digantikan oleh Kerajaan Lingga. Ketika itu, Kerajaan Lingga cukup maju karena memiliki pelabuhan yang terhubung dengan Selat Malaka, sehingga ramai didatangi pedagang dari barat dan timur. Zaman kerajaan juga dikenal dengan keberadaan suku laut, yaitu suku asli Kepri yang tinggal di atas laut dengan sampan dan rumah panggung. Mereka membantu suku Melayu dalam melawan penjajah yang berusaha menguasai tanah Melayu saat itu. Ketika kerajaan Melayu jatuh ke tangan kerajaan Riau Lingga di Kepri, bahasa Melayu memiliki pola perkembangannya sendiri, sehingga memiliki corak bahasa yang sedikit berbeda dari Semenanjung Melayu. Kemudian kalau kita bicara soal agama, diperkirakan agama Buddha masuk ke Kepri melalui perdagangan India dan Tiongkok. Buktinya bisa terlihat dari ditemukannya prasasti Pasir Panjang di Karimun yang terdapat semboyan pemujaan melalui tapak kaki Buddha. Sedangkan agama Islam menyebar di Kepri seiring berdirinya Kesultanan Riau Lingga, yang juga diperkirakan menyebar lewat perdagangan Gujarat, India, dan Arab. Pada 31 Agustus 1818, Kesultanan Siak Sri Indrapura membuat perjanjian dengan Inggris yang menyatakan wilayah Johor resmi berada di bawah pemerintahan Inggris. Kemudian pada tahun 1822, Belanda menekan Siak untuk menyerahkan Kepri. Sekitar 2 tahun kemudian, Kepri akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Namun Inggris cepat mengetahuinya, sehingga di tahun yang sama, Inggris dan Belanda membuat Traktat London yang membagi bekas wilayah Kesultanan Johor jadi 2 bagian. Kesultanan Johor jadi wilayah kekuasaan Inggris, sedangkan Kesultanan Lingga jadi wilayah kekuasaan Belanda. Belanda mengambil alih perkebunan dan melakukan tanam paksa, dan juga mengambil alih pelabuhan milik Kepri dengan membuat perjanjian kapal Utrecht. Kemudian Belanda mempersempit wilayah kedaulatan Siak dengan mendirikan Keresidenan Riau di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Pada Juli 1873, Siak akhirnya menyerah atas Belanda
dan menandatangani perjanjian yang isinya menyerahkan seluruh daerah kekuasaan Siak ke tangan Belanda. Belanda juga mengambil alih Kesultanan Indragiri secara perlahan, namun baru benar-benar dikuasai pada tahun 1938. Penguasaan Belanda atas Siak menjadi awal pecahnya Perang Aceh. Kemudian Jepang mulai memasuki Kepri dengan pemerintahan dipimpin oleh Ge Yagi, seorang bekas tentara Korps d'Elite, tentara kantung Jepang yang anti-Cina. Dalam pemerintahannya, Yagi melakukan propaganda militer, membentuk tentara pembela tanah air pada November 1942 dan memberikan peralatan senjata serta tugas yang setara dengan tentara asli Jepang. Pada awal 1946, Gyutai yang merupakan pasukan pengawal pulau-pulau telah membentuk batalion dengan jumlah anggota sekitar 600 orang. Gyutai dan Gyugun menjalin hubungan yang cukup erat. Bisa dilihat dari aksi mereka menjatuhkan daerah-daerah di Kepri yang diduduki Belanda. Setelah Jepang kalah dan Indonesia menyatakan merdeka pada 1945, Kepri bergabung dengan Kesultanan Siak di daratan Sumatera sehingga membentuk Provinsi Riau. Dulunya Kepri juga menggunakan mata uang sendiri bernama Uang Kepulauan Riau atau KR yang berlangsung hampir 3 tahun sejak awal 1960. Namun secara perlahan, penggunaan mata uang ini dihentikan dan diganti dengan mata uang rupiah. Setelah lama bergabung dengan Provinsi Riau, Kepri akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dengan membentuk Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau BP3KR. Perjuangan BP3KR membuahkan hasil dengan pemekaran Provinsi Kepri dari Riau pada 24 September 2022. Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang disahkan pada 25 Oktober 2002 dan terdaftar sebagai Provinsi ke-32 di Indonesia. Wilayah Kepri terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, dengan ibu kotanya adalah Tanjung Pinang. Secara geografis, wilayah Kepri di sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Jambi. Di sebelah barat dengan Singapura, Malaysia, dan Riau, sedangkan di sebelah timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Kepulauan Riau. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.